para teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana caranya keluar dari dilema otak dan hati. Seringkali di hidup kita, saat kita sedang mengalami satu situasi yang sulit atau suatu masalah, itu antara otak dan hati itu tidak sinkron atau tidak selaras. Sehingga seringnya kita ada di situasi itu otak dan hati itu saling bertentangan gitu, tidak selaras. Nah, mengapa ini terjadi? Mari kita akan kupas untuk bahasan berikut ini. Nah, otak dan hati itu kita analogikan seperti otak itu seperti si penunggang kuda, sedangkan hati itu seperti si kuda. Nah, si kuda ini itu akan mengikuti perintah dari si penunggang. Nah, kalau si penunggang kuda bilang kuda harus belok kiri, ya dia belok kiri. Kuda harus belok kanan, ya belok kanan. Atau jalan terus, dia juga jalan terus. Tapi ada satu ketika si kuda ini tidak mau menuruti perintah si penunggang kuda. Gitu. Karena apa? Karena si kuda ini itu juga punya keinginan gitu. Dia punya keinginan sendiri dan kita tidak bisa sepenuhnya memegang kontrol akan si kuda. Itu karena apa? Ya karena kita dan kuda tuh sudah berbeda. Dari segi kemauan, dari segi besarnya kuda, dari segi kekuatan kuda, gitu. Dari si penunggang itu sudah berbeda. Gitu. Nah, ini bagaimana supaya si kuda dengan si penunggang ini secara sistemnya dia tetap selaras ya. Walaupun nanti di tengah jalan pasti ada ketidakselarasan, tapi bisa kita akali gitu, bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, seorang psikolog juga pernah berkata bahwa seringkali perasaan itu lebih menang dibandingkan dengan otak atau rasionalisme. Nah, itu sebabnya kenapa perasaan mengendalikan sebagian besar dari kita untuk mengambil alih di hidup kita, seperti perasaan emosional, terus perasaan moody. Jadi ada kadang kita bad mood gitu ya, perasaan negative thinking gitu. Tapi tidak buruk juga kalau perasaan itu hadir gitu. Perasaan juga dibutuhkan saat kita memilih pasangan hidup, saat kita memilih pekerjaan atau karir kita atau usaha kita yang sesuai dengan passion kita. Perasaan juga dibutuhkan saat kita memilih sekolah gitu atau bidang akademis yang sesuai dengan kemauan kita, kesenangan kita. Nah, jadi tidak buruk juga sih perasaan itu lebih dominan ya dibandingkan dengan otak gitu. Nah, tapi kadang kala rasional atau otak kita itu juga dibutuhkan lebih dominan dibanding dengan perasaan. Jadi di sini kita mesti melihat masalah yang sedang kita hadapi. Jadi tergantung dari sudut pandang atau perspektif dari masalah yang kita hadapi. Karena masing-masing orang akan beda ya dengan cara pengambil keputusan.
kita kembalikan lagi ke masing-masing orang gitu. Nah, makanya kita harus cerdas memilih apakah perasaan yang lebih dominan ataukah otak atau rasional kita yang harus lebih dominan. Gitu. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk memilih agar otak dan perasaan itu selaras. Ya. Yang pertama adalah saat kita mengambil keputusan, kita tidak usah berpikir terburu-buru. Artinya segala sesuatu kita pikirkan dengan masak-masak, baik dan buruknya, positif dan negatifnya gitu. Jadi harus kita pertimbangkan. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Nah, yang kedua adalah kita harus memilah suatu masalah. Apakah masalah itu akan lebih dominan menggunakan perasaan, ataukah suatu masalah itu akan dominan menggunakan otak atau rasionalisme gitu. Jadi tidak semua masalah itu digebah uyah gitu atau disamaratakan dia harus menggunakan otak atau menggunakan perasaan yang sama. Itu tergantung dari sudut pandang kita melihat suatu masalah. Dan yang ketiga adalah kita berlatih meditasi. Nah, dengan meditasi ini artinya kita berlatih untuk melakukan fokus ke dalam diri. Melakukan fokus, mencari ketenangan batin, kedamaian pikiran. Nah, dengan begitu kita bisa berpikir secara jernih. Masalah ini akan kita bawa kemana? Masalah ini solusinya bagaimana? Apakah kita bisa mengedepankan dengan hati atau kita mengedepankan dengan rasional kita? Jadi melatih kita untuk berpikir secara jernih gitu. Nah, dari ketiga tips ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman dalam mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan besar di dalam hidup. Jangan sampai setelah kita mengambil keputusan kita merasa bersalah, kita merasa menyesal. Justru yang ada adalah pikiran negatif thinking yang keluar, perasaan bersalah, perasaan menyesal, ya kan? Overthinking jadinya kita kan, malah menimbulkan masalah yang baru. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus bijak dalam memandang suatu masalah. Masalah bukan kita hindari, tapi masalah itu kita rangkul agar kita tahu sebenarnya masalah ini mau dibawa kemana, sebenarnya masalah ini solusinya yang tepat bagaimana gitu. Begitu dulu ya teman, tips singkat dan ringan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ingin punya saran atau bertanya, silakan tulis di video bawah saya ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jadi setiap video saya keluar itu akan keluar notif di HP teman-teman. Terima kasih teman. Jadikan kita pribadi yang pandai bersyukur. Jadikan kita pribadi yang bijak dalam melihat dan mengatur segala sesuatu, mengatur masalah. Jadikan kita pribadi yang penuh cinta, penuh kasih, penuh damai. Salam Rahayu.